Kalau saya pribadi saranin orang, kalau bisa menghindari jenis yang digoreng. Kenapa? Karena kalau digoreng di fry itu kan makanan tersebut kita rendam ke dalam minyak, minyaknya itu nyerap semua. Jadi banyak orang itu makan makanan yang menurut saya itu kalorinya tinggi, tapi nilai gizinya nggak ada. Dalam rangka Hari Pangan Sedunia, Babe One on One kali ini mengundang seorang nutrisionis. Mungkin sebagian dari para pembaca Babe sudah menjadi follower nih dari teman sosok yang ada di sebelah kanan layar saya nih. Halo Alvin Hartanto, apa kabar? Halo, apa kabar guys dan pembaca Babe? Baik. Gimana? Lagi kesibukannya apa aja sekarang? Kesibukan sama sih, tetap kantor, cuman frekuensi lebih berkurang, lebih banyak WFH, mungkin seminggu ya 2-3 kali, sama tetap sharing-sharing edukasi juga di sosial media kayak gitu, dan juga mungkin dengan media-media seperti Babe juga tetap kita sharing. Oke, nah Alvin, dalam rangka Hari Pangan Sedunia di tanggal 16 Oktober ini ya kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pangan dan lain-lain ya. Cuman karena ini kita ngobrolnya lebih santai, kita tidak akan bahas soal ketersediaan pangan dan lain-lain karena itu kurang cocok ya kan ya. Tapi kita akan bergeser sedikit, masih masuk dengan expertise atau bidangnya Alvin gitu. Nah ini soal pola makan sehat. Bener nggak sih asupan pangan merupakan faktor utama yang bisa menentukan kondisi kesehatan masyarakat? Oke, jadi emang salah satu kalau gaya hidup sehat, kalau kita belah itu, komposisi utamanya itu 3 fondasi. Pola makan, pola olahraga, dan juga istirahat yang cukup atau cukup tidur. Di mana pangan sendiri itu pasti ada hubungannya dengan pola makan, gitu. Jadi emang itu salah satu faktor yang penting. Tapi jangan lupa 2 faktor lainnya. Misalnya pasti juga ada olahraga sama cukup tidur. Karena banyak banget mereka itu merasa, oh saya ini makannya udah pas nih, udah baik, pangannya udah luar biasa sehat lah gitu. Tapi istirahatnya kurang. Mungkin 1 hari itu di bawah 6 jam. Nah itu otomatis daya imun kita juga menurun, kita jadi lebih gampang flu, apalagi di saat pandemi seperti ini kan itu juga nggak bagus gitu. Jadi pangan itu penting, pola makan itu penting, tapi jangan lupa 2 lainnya, yaitu olahraga dan istirahat yang cukup. Sebenarnya perubahan apa aja sih yang memang harus dilakukan orang awam yang ingin memulai gaya hidup sehat? Oke, jadi kalau kita mau memulai hidup sehat, kalau dari saya pribadi, itu yang saya ajarin ke orang itu adalah dimulai dari mengurangi porsi makanan dulu nih, gitu. Karena kalau misalnya kita berganti jenis makanan 100% berganti, itu kadang orang itu nggak biasa gitu. Jadi kalau dari aku mungkin kurangi dulu dari porsi-porsi makannya. Jadi misalnya snacknya kita kurangin, mungkin snacknya tadinya snacknya 1 bar atau 1 biskuit penuh gitu, 1 kantung kita kurangin jadi setengah. Porsi makannya juga mungkin nasi kita kurangin gitu. Secara otomatis ketika porsi makannya berkurang, pasti asupan kalori kita menurun sedikit. Jadi kelebihan berat badan itu biasanya itu terjadi karena kita kelebihan energi atau kelebihan kalori. Kelebihan energi itu akan disimpan di badan menjadi cadangan energi atau lemak ya, itu pasti. Nah, otomatis setelah kita membatasi asupan energi kita, jadi kalori kita itu terjaga. Nah, setelah kita merasa kayak, oh ini porsi makannya udah pas nih, jadi langsung kita ganti ke jenis makanannya. Jenis makanannya sendiri juga, kalau diet itu kan esensinya sengsara ya. Aduh, aku sengsara banget, gak bisa makan makanan yang aku suka. Gitu. Sebenarnya enggak juga. Gitu. Jadi, jenis makanan apa sih yang bagus gitu. Sebenarnya kalau bahasa saya itu tergantung cara kita memproses makanan tersebut. Kalau kita memproses makanan atau cara masak, biasanya kan ada banyak. Ada yang digoreng, ada yang ditumis gitu ya. Ada yang kita bikin sup, ada yang dibakar, ada yang di steam gitu. Nah, kalau saya pribadi saranin orang, kalau bisa menghindari jenis yang digoreng. Kenapa? Karena kalau digoreng di fry itu kan makanan tersebut kita rendam ke dalam minyak, minyaknya itu nyerap semua. Apalagi yang paling sering terjadi di Indonesia adalah makanan itu udah dibalut dengan tepung, lalu kita rendam. Nah itu kan tepungnya nyerap minyak semua. Gorengan ya? Iya, kalorinya tinggi banget. Gitu.
Jadi kalau buat yang nggak tahu ya, minyak itu kan dikonversi menjadi lemak ya. Kalau misalnya nasi itu jadi karbohidrat, daging jadi protein, minyak itu kan jadi lemak. Dimana lemak itu per 1 gramnya itu 9 kalori. Berbeda dengan karbohidrat dan protein itu hanya 4 kalori per 1 gramnya. Jadi 2 kali lipat nih. Jadi kalau kamu bayangin itu minyaknya keserap semua itu juga nggak bagus buat badan. Jadi hindarin makanan-makanan yang kalau bisa digoreng gitu. Nah, digoreng itu, selain digoreng itu apa aja? Kita misalnya bisa ditumis, pakai apa? Ditumis oke, pakai semua bumbu rempah-rempah yang dari Indonesia boleh banget. Kayak misalnya bawang merah, mau kita tumis pakai bawang putih itu nggak masalah, malah bagus buat badan. Gitu. Mau kita bikin sup juga nggak masalah, sup apapun, mungkin chicken soup, kalian mau bikin sup natural, itu nggak masalah. Yang penting kalau bisa menghindari digoreng. Dengan menghindari digoreng, itu sebenarnya udah menjaga asupan kalori kita banget dan kita pun jadi lebih bergizi gitu. Jadi banyak orang itu makan makanan yang menurut saya itu kalorinya tinggi tapi nilai gizinya nggak ada gitu. Jadi otomatis dia harus makan kalori yang tinggi itu banyak biar dia kenyang gitu. Nah kalori yang tinggi ini kan akhirnya menjadi cadangan, akhirnya menjadi lemak gitu kan karena kelebihan energi dia. Nah saran saya sebaliknya, kita itu dietnya harus happy dan kita nggak kelaparan. Gimana cara dietnya happy? Sebab kita harus melakukan sebaliknya. Kita harus memilih makanan-makanan yang energinya nggak terlalu tinggi, tapi nilai gizinya tinggi. Nah, biar energi yang nggak tinggi, itu tergantung cara prosesnya yang biasa bilang tadi. Kalau proses digoreng, tentu kalorinya naiknya banyak. Gitu. Oke, kalau misalnya tadi kita ngomongin soal makanan itu coba yang mungkin kalorinya sedikit lebih rendah, tapi dicari yang gizinya tinggi. Nah ini kita ngomong soal kebiasaan orang Indonesia, Vin. Orang Indonesia itu makan identik dengan nasi. Nasinya nasi apa? Nasi putih tentunya, ya kan? Bahkan kayak misalnya mungkin kalau kita sedikit flashback waktu zaman kita kecil, misalnya gue nih waktu gue masih kecil, itu nggak dihitung makan, beneran makan kalau misalnya kita belum makan nasi putih. Even misalnya kayak udah makan mie ataupun yang lain, makan itu dihitung makan pagi, makan siang, makan malam ketika kita udah konsumsi nasi putih. Nah, menurut lo sendiri kebiasaan ini apakah memang menjauhkan kita masyarakat Indonesia jauh dari pola hidup sehat atau gimana? Jadi pertama nasi putih itu sebenarnya bukan jahat ya gitu. Karena banyak orang bilang kayak aku diet nggak makan nasi berarti turun nih gitu. Itu sebenarnya tergantung itu. Jadi sebenarnya nasi itu kan sebenarnya karbohidrat gitu. Jadi kan ada orang nasi putih sama nasi merah. Saya makan nasi merah karena lagi diet gitu. Misalnya gitu ya. Buat yang nggak tahu nasi putih sama nasi merah itu jumlah kalorinya itu sebenarnya sama. Yang membedakan adalah kalau nasi merah itu glycemic indexnya lebih rendah, jadi lebih mengenyangkan lebih lama, lebih menahan nafsu lapar, dan seratnya sedikit lebih tinggi gitu. Cuman yang membahayakan itu sebenarnya bukan nasinya, tapi lauknya. Gitu. Jadi misalnya percuma kita makan nasi merah, kalau misalnya lauknya gorengannya terlalu banyak gitu. Jadi bukan berarti nasi putih itu jahat, enggak juga. Kalau nasi putih jahat, artinya semua karbohidrat itu jahat. Buah-buahan itu karbohidrat gitu kan.